Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'alana ummatan wasatan. Wa an'amana bil imani wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, atas semua hidayah, atas semua yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan semua yang kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan ini dan untuk insyaallah mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak insyaallah. Ananda sekalian, para peserta Diklat PMR Madya MTS Sasadia Putra 2 Pusat Sengkang yang dilaksanakan secara daring atau secara online. Insyaallah pada kesempatan yang penuh barakah ini kita akan coba membahas dan memahami lebih dalam mengenai makna dari kepemimpinan. Tentu materi ini penting. Kenapa penting? Ada beberapa hal yang mendasari pentingnya materi ini. Antara lain fitrah manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya, dalam bersosial, bermasyarakat, tentu membutuhkan yang namanya kepemimpinan. Tentu tak terbayang dan tak mungkin masuk akal bila suatu negara, suatu organisasi atau apapun itu namanya yang isinya banyak orang, banyak ragam di dalamnya tapi tidak memiliki pemimpin. Tentu ada setidaknya yang ditunjuk menjadi seorang pemimpin di dalamnya. Pentingnya kepemimpinan ini sehingga banyak orang yang begitu ambisius untuk mendapatkannya, menghalalkan segala macam cara. Ada juga orang yang melihat karena rumitnya dan betapa beratnya beban yang dipikul oleh seorang pemimpin, justru menolak ketika diberikan atau ingin diamanahkan sebagai seorang pemimpin. Apa sebenarnya kepemimpinan itu? Jadi apa makna dan arti dari kepemimpinan? Jadi kepemimpinan atau dalam bahasa Inggris leadership, ya, jadi leadership itu berasal dari kata dasar pimpin. Jadi ini asal dari kata kepemimpinan, asal katanya adalah pimpin, yang artinya bimbing. Jadi kepemimpinan dari kata dasar pimpin yang artinya bimbing. Diberi akhiran an atau imbuhan akhiran an menjadi bimbingan. Jadi pimpinan berarti bimbingan.
mendapat awalan pe, ya, jadi imbuhan awalan pe menjadi kata pemimpin. Apa arti pemimpin? Nah, arti pemimpin adalah orang yang melakukan bimbingan atau tuntutan. Jadi kalau ada orang yang pekerjaannya melakukan bimbingan, memberikan tuntunan, ya, bukan tuntutan ya. Jadi maaf, jadi tuntunan, maka itu adalah ciri kepemimpinan. Selanjutnya ditambahkan lagi imbuhan ke. Jadi kepemimpinan bermakna gaya yang digunakan untuk memimpin. Jadi kepemimpinan bermakna gaya yang digunakan untuk memimpin. Kemudian kepemimpinan itu muncul bersama adanya perubahan manusia. Jadi sejak nenek moyang manusia yang berkumpul bersama, biasanya ada yang dipilih. Dan orang yang dipilih itu adalah orang yang punya kelebihan. Jadi orang yang punya kelebihan itulah yang dinamakan pemimpin. Ada beberapa istilah yang digunakan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Seperti, jadi ini istilah-istilah yang dipakai untuk kepemimpinan ya. Jadi misalnya kita lihat dalam Islam itu ada yang diistilahkan al-imam, ar-ra'iyah, ulil amri, sultan, khalifah, wali. Sedangkan dalam dunia barat dikenal istilah leader, head, director, manager, dan lain-lain. Jadi setiap kata memiliki sedikit makna yang berbeda. Jadi kalau sedikit makna berarti tidak terlalu banyak. Namun secara umum semuanya bermakna membimbing dan memberi tuntunan. Ini sudah benar ya. Jadi semuanya bermakna membimbing dan memberi tuntunan. Nah, apa sebenarnya syarat dari kepemimpinan? Jadi tentu karena beratnya menjadi pemimpin harus punya syarat ini. Jadi kalau ada orang yang tidak memenuhi syarat kepemimpinan, sebenarnya tidak boleh dipaksa untuk menjadi pemimpin. Demikian pula tidak boleh memaksakan diri untuk menjadi pemimpin. Jadi dua. Jadi tidak boleh memaksa orang untuk menjadi pemimpin kalau tidak memenuhi syarat-syarat kepemimpinan. Begitu pula tidak boleh terlalu berambisi menghalalkan segala cara kalau memang tidak memenuhi syarat kepemimpinan. Yang mana itu syarat kepemimpinan? Jadi kita lihat. Jadi syarat kepemimpinan yang pertama, ini kita lihat dulu dari sisi agama, dia itu harus siddiq. Siddiq biasa diartikan benar. Tentu maksud dari kata-kata benar di sini adalah orang yang senantiasa melakukan semua hal berdasarkan prinsip kebenaran. Dia tidak akan takut melakukan suatu perbuatan, suatu perintah, suatu eksekusi kalau dia yakini itu benar. Nah, ini. Jadi prinsipnya harus benar.
Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh takut melakukan kebenaran. Kenapa? Karena memang tugasnya melakukan kebenaran. Apalagi memang benar ini, siddiq ini adalah suatu sifat yang menjadikan seseorang tidak menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena semua prinsip yang dilakukan itu prinsipnya adalah melakukan berdasarkan kebenaran. Jadi kalau tidak benar ya dia tidak lakukan. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang sering kita dengar, qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar itu meskipun itu pahit. Ini hadis yang diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmizi. Jadi jangan melakukan sesuatu kalau tidak benar. Selanjutnya, yang kedua, seorang pemimpin harus amanah, harus teguh pada ucapannya. Jadi ketika dia sudah ucapkan, dia betul-betul melaksanakan apa yang dia ucapkan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi orang yang atau pemimpin yang baik itu amanah. Apa-apa yang telah dia janjikan, apa-apa yang telah dia ucapkan, selain harus benar, harus juga dikerjakan secara amanah. Jadi janji-janjinya dilaksanakan, dikerjakan, dan betul-betul terlihat nyata. Kan banyak sekarang ketika ingin dipilih, berkampanye untuk naik menduduki jabatan sebagai seorang pemimpin, luar biasa banyak janji-janji yang diucapkan. Tapi sesudah naik itu semua dilupakan. Jadi dia tidak melaksanakan amanah, tidak melaksanakan janji-janji, dan tidak teguh pada ucapan yang sudah pernah dia katakan sendiri. Ini bahaya. Jadi Anda sekalian, ini yang harus kita senantiasa perhatikan. Selanjutnya, pemimpin itu harus tabligh. Apa itu tabligh? Jadi pemimpin itu harus senantiasa menyampaikan segala sesuatu berdasarkan pengetahuannya dan tidak menyimpan apa-apa yang ada itu kecuali memang hal tersebut tidak diperlukan. Jadi dasar seorang pemimpin itu memang harus senantiasa turun ke lapangan, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin, dan menyampaikan hal-hal yang betul-betul sesuai fakta, menyampaikan hal-hal yang menyampaikan kebaikan. Bahkan seorang pemimpin yang terbaik itu, dia itu mengerahkan orang-orang yang dipimpin. Kalau dia presiden, rakyat yang dipimpin, warga yang dipimpin. Kalau misalnya ketua RT, RW, dan seterusnya, dia betul-betul menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangannya, berdasarkan tugasnya.
disampaikan dengan cara yang terbaik. Kemudian selanjutnya, seorang pemimpin itu harus fatanah, artinya cerdas. Kenapa pemimpin perlu cerdas? Karena kalau pemimpin tidak cerdas, jauh lebih pintar orang-orang yang dipimpin. Maka ini bisa juga menjadi kendala yang luar biasa bagi seorang pemimpin. Jadi kepemimpinan itu harus disyaratkan cerdas. Cerdas dalam artian tentu mampu mengolah, mampu mengerjakan, mampu mengaplikasikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugasnya dengan melakukan yang terbaik. Jadi yang terbaik yang dia lakukan kepada orang-orang yang dia pimpin. Itu orang yang cerdas. Jadi ananda sekalian, jadilah seorang yang memiliki ilmu pengetahuan, memiliki kecerdasan. Ya minimal kalau kita tidak menjadi seorang pemimpin, bisa kita gunakan supaya kita tidak dibodoh-bodohi. Di orang yang cerdas itu tidak mudah dibodoh-bodohi. Betapa banyak orang sekarang mudah sekali dibodoh-bodohi. Contoh dalam dunia digital, dalam dunia maya itu banyaknya orang yang tertipu, baik melalui SMS, baik melalui media yang lain selain SMS. Mereka bisa ditipu, mengirimkan uang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kurangnya kecerdasan. Jadi ini diperlukan. Jangan menjadi orang yang membebankan. Jangan menjadi orang yang membebankan, tapi jadilah orang yang meringankan. Jadi kalau kita tidak mampu berbuat, setidaknya janganlah kita yang menjadi beban dari sesuatu yang seharusnya tidak perlu orang lain lakukan. Jadi kalau kita bisa buat, kita bisa lakukan, tidak usah bebankan kepada orang lain. Ini prinsip kecerdasan. Keempat sifat ini juga merupakan sifat yang memang wajib dimiliki oleh seorang nabi, seorang rasul. Dan saya kira inilah sebenarnya syarat yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Selanjutnya, dari 4 hal ini bisa kita tambahkan lagi, ini berdasarkan perkembangan zaman, walaupun sebenarnya ini tidak terlalu urgen, yaitu jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kekuasaan. Kenapa seorang pemimpin harus memiliki kekuasaan? Karena kalau dia seorang pemimpin, tapi kekuasaan itu lebih banyak disetir oleh orang-orang di sekitarnya, jadi dia tidak punya kemampuan mengolah semuanya secara mandiri. Dia tidak berdaya menghadapi orang-orang di sekitarnya. Maka dia
akan mudah melakukan kejahatan. Jadi dia memiliki kekuasaan, maksudnya dia tidak mudah diombang-ambingkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kan sekarang bahaya ya. Lebih berbahaya orang-orang di sekitar pemimpin itu daripada pemimpin itu sendiri. Kenapa? Karena misalnya ketika ada proyek, ada sesuatu yang ingin dikerjakan, seakan-akan pemimpin itu tidak mempunyai kekuasaan, tidak memiliki kemandirian, sehingga harus selalu tergantung dari orang-orang di sekitarnya. Jadi orang-orang sekitar kita betul perlu, tapi mereka diperlukan bukan sebagai pendikte semua apa yang ingin kita lakukan, menentukan semua apa yang kita lakukan, tapi menjadi orang-orang yang mempertimbangkan apa-apa yang kita lakukan. Tetap kita yang punya kekuasaan kalau kita seorang pemimpin. Selanjutnya, pemimpin itu harus berwibawa, harus punya kewibawaan. Yang dimaksud berwibawa di sini adalah dia termasuk tipe orang yang teman-temannya sangat mencintai, menghargai, mengidolakan dia, dan musuh-musuhnya segan, itu berwibawa. Kalau ada musuh-musuh politiknya, musuh-musuh atau orang-orang yang bertentangan dengan dia, orang-orang itu merasa segan. Jadi itu yang dimaksud wibawa. Jadi kewibawaan ini menjadikan seseorang lebih mudah didengarkan dan orang-orang lebih ikhlas melakukan. Jadi ini penting. Jadi seseorang yang memerintah bawahannya berdasarkan kekuasaan saja, maka mungkin orang mengerjakan apa yang diperintahkan itu tapi kurang ikhlasnya, atau bahkan sebaliknya memang tidak ikhlas. Tapi orang yang mengerjakan atau memerintahkan sesuatu karena dihormati, disegani, karena wibawanya, maka orang cenderung melakukan semua yang dia perintahkan berdasarkan prinsip betul-betul ikhlas, betul-betul karena dia merasa begitu bahagia jika mendapatkan tugas dari pimpinannya. Ini kewibawaan. Ini penting. Rasul adalah orang yang berwibawa. Buktinya beliau adalah orang yang sangat dicintai sahabatnya, sangat dihargai sahabatnya. Sedangkan musuh-musuh beliau segan, bahkan juga sangat berpikir apabila mereka ingin mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kewibawaan. Jadi pemimpin seharusnya memiliki kewibawaan. Dan terakhir, ini pemimpin itu harus punya kemampuan. Hampir sama dengan cerdas, tapi ini lebih kepada actionnya. Jadi ilmunya bagus, cerdas, dan dia punya kemampuan mengeksekusi dari apa yang dia pikirkan. Jadi kenapa ini penting? Karena ada orang yang cerdas, tapi ketika melakukan sesuatu, apa yang dilakukannya itu tidak menggambarkan kecerdasannya. Jadi dia itu harus mampu betul-betul mensinergikan antara kecerdasan dan kemampuannya. Jadi bahasa lainnya qaulan wa fi'lan. Apa yang dia katakan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia mengatakan saya akan membuat rumah yang besar,
maka dia mampu melakukannya. Dia punya ilmu dan dia mampu melakukan apa yang dia katakan itu. Ini kemampuan. Jadi pemimpin itu seharusnya punya kemampuan seperti ini. Punya kemampuan bukan hanya cerdas, punya ilmunya, tapi juga punya kemampuan untuk mengerjakan apa yang dia ketahui itu. Dia tahu bahwa sesuatu itu tidak benar atau salah, dan dia mampu memiliki kemampuan untuk merubah yang salah itu. Jadi ini penting. Kenapa? Karena jika seorang pemimpin hanya memiliki kecerdasan, tahu, pengetahuan, tapi tidak mampu mengerjakan, tidak mampu melakukan apa yang dia tahu itu, maka dia akan gagal sebagai seorang pemimpin. Ini beberapa syarat kepemimpinan yang seharusnya dimiliki terlebih seorang anggota Palang Merah. Jadi anggota Palang Merah seharusnya punya syarat-syarat ini. Kalau punya syarat ini, ketika dia ditunjuk menjadi seorang pemimpin, contoh kecilnya misalnya tiba-tiba dia ditunjuk sebagai pemimpin Palang Merah di sekolah kita, maka dia sudah memang tahu tugas-tugasnya dan dia tahu kapasitasnya. Wah, saya memang pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Atau orang-orang yang menilai bahwa ini si Anu memang pantas menjadi pemimpin. Kenapa? Karena orangnya itu benar, tidak pernah berbohong. Kalau ada yang diucapkan, dia pasti lakukan. Dia itu amanah. Dia sampaikan apa yang benar, apa yang salah. Apalagi dia pintar. Kalau dia yang mau berbuat, sepertinya memang dia punya kekuasaan, dan memang kita segan untuk menolak jika dia yang suruh. Jadi ini berarti dia itu pantas menjadi seorang pemimpin. Ini yang diangkat menjadi ketua Palang Merah. Palang Merah Ahmadiyah MT Sasadia Putra II. Ini contoh kecil. Ya, mudah-mudahan Ananda sekalian mampu menjadi orang-orang yang memiliki syarat kepemimpinan. Jadi kalau kita sudah punya syarat kepemimpinan, insya Allah kita akan lebih mudah nanti memimpin sesuatu, baik itu organisasi, pemerintahan, dan lain-lain. Jika tiba-tiba kita diberi amanah untuk menjadi seorang pemimpin, atau takdir menggariskan kita menjadi seorang pemimpin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, menyayangi kita semua, dan kita bisa menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.